Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ihsa Yusuf Gunadi dengan NIM 19101176. Perkenalkan, nama saya Arkananta. Perkenalkan, nama saya Tenov Cesar Alwi, NIM 19101196. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang apa itu ibadah. Ibadah ialah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah khair mahdoh. Yang pertama kita akan bahas ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ialah ibadah yang apa saja telah ditetapkan Allah dan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk ibadah mahdoh adalah yang pertama wudhu, kedua tayamum, ketiga sholat, keempat puasa, kelima haji, keenam umroh. Selanjutnya ibadah mahdoh memiliki 4 prinsip, yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi, merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, tata caranya harus berpola. Contoh, kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bersifat suprarasional. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Yang keempat, asasnya yaitu taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Selanjutnya kita masuk ke ibadah khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh adalah seluruh perilaku seorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridha Allah. Ada pula contoh-contohnya yaitu sedekah, belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah khairu mahdoh ada 4, yaitu yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini, baik buruknya atau untung ruginya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Yang keempat, asasnya atau manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasidus syariah atau tujuan syariah. Sebelumnya, pengertian dari syariah Islam adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam syariah wajib dipatuhi dan sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam syariah Islam ada istilah rukhsah atau keringanan. Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara normal, maka ia boleh melaksanakannya dengan cara lain sesuai dengan kekuatan, kemungkinan, dan kondisi, seperti sholat sambil duduk dan sholat dalam keadaan berbaring karena tidak dapat berdiri. Selanjutnya, klasifikasi syariah. Yang pertama adalah wajib atau ijab, yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Yang kedua ada haram atau haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti zina, yang kedua mencuri, ketiga membunuh, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga ada sunnah atau mustahab,
yaitu suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat, ada makruh. Makruh atau karahah, yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkan suatu perbuatan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Contohnya seperti merokok, makan bau-bauan, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dari syariah Islam itu sendiri. Yang pertama, menunjukkan bahwa nilai-nilai, ajaran, dan ketentuan Allah itu lebih tinggi dan luhur dibandingkan dengan pemikiran manusia. Yang kedua, melaksanakan syariah yang telah ditetapkan Allah kepada umat manusia. Yang keempat, mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu dari saya penjelasan tentang tujuan syariah. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya dengan materi yang berbeda. Di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi sendiri berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, 6 kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ta'akuli adalah ketentuan nas yang masih bisa diinterpretasi. Perbedaan konsep ta'abudi dan ta'akuli tersebut hanya terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Makna dari ta'abudi dan ta'akuli bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai hamba yang harus patuh kepadanya. Untuk itu manusia harus melakukan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan kepada Tuhan. Kepatuhan manusia kepada Tuhan dapat dibedakan dalam 2 bentuk. Yang pertama ada ibadat, yaitu fungsi utamanya mendekatkan manusia kepada Tuhan, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadat yang biasa disebut mahdah. Yang kedua ada muamalah, yang berlaku menurut tradisi kebiasaan atau adat, yang merupakan tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia. Tanpa ini kehidupan manusia akan rusak binasa. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah kepada penciptanya. Dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan berarti ketundukan manusia dalam hukum-hukumnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan perintahnya, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila kita melanggar larangannya, maka kita akan mendapat dosa. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.